Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipuloh. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js, di mana di video sebelumnya kita udah pelajari tentang routing. Nah, di video kali ini kita akan coba pelajari tentang linking dan navigating. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah belajar di dalam React, kita pernah menggunakan tag link punyanya React Router untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, Next.js itu punya tag link sendiri. Nanti kita akan coba pelajari, tapi sebelumnya ada sedikit yang terlewat dari video sebelumnya. Nah, apa yang terlewat? Kita coba jalankan dulu ya. Ini saya clear, saya coba npm run dev ya. Nah, kita buka localhost 3000, terus kita coba sekarang masuk ke produk, terus baju gitu ya untuk URL-nya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kan mungkin gitu, ada saja sebuah URL itu yang lebih panjang dari ini gitu ya untuk slug-nya. Saya punya produk, terus URL-nya ada clothes gitu ya, terus misalkan di sini tops gitu, terus t-shirt ya. Ini mungkin adalah sistem kategori ya di dalam aplikasinya gitu ya. Nah, ini kalau kita akses, itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena kan dia hanya menangkap satu buah slug, yaitu produk gitu ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan saya mau bikin kayak gini gitu? Berarti kan saya mau nggak mau harus bikin sebuah folder gitu ya. Terus misalkan di sini clothes gitu ya. Terus di dalam clothes ada tops misalkan, terus ada bottoms. Di dalam tops misalkan saya punya lagi t-shirt gitu ya. Terus ada lagi hoodie misalkan gitu. Nah, baru di dalamnya misalkan saya masukkan yang produk ini gitu ya. Nah, tapi kan kebayang gitu, kita panjang banget bikin folder kayak gini gitu ya. Nah, saya maunya adalah saya bisa nangkep semua slug-nya gitu ya. Nah, di sini disebutnya adalah segments ya. Jadi misalkan produk ini adalah segmen 1, kemudian segmen keduanya yaitu adalah yang clothes, segmen ketiganya adalah tops, dan segmen yang terakhir adalah t-shirt gitu. Jadi dia disegmentasi atau dibagi berdasarkan slug atau slash-nya di sini ya. Nah, sekarang caranya gimana kalau saya mau langsung menangkap semua parameters yang ada di dalam URL ini gitu ya sebagai query. Nah, caranya adalah tidak bikin kayak gini gitu ya. Tapi kita bikin ya, di sini saya mau contohkannya di sebuah folder baru, misalkan shop gitu ya, untuk URL-nya. Nah, di dalam shop itu saya mau tambahkan di sini sama seperti dynamic routing yang lain ya, yaitu gunakan kurung siku untuk namanya, terus tambahkan extension-nya di sini .tsx, terus saya tambahkan parametersnya mau apa gitu ya, query parametersnya. Nah, di sini saya tulis aja slug gitu ya. Atau mau produk juga boleh gitu, atau mau shops juga boleh. Ini bebas aja sebetulnya ya, penamaan tergantung dari nanti kita memanggil dari query-nya. Nah, tapi untuk menangkap semua slug-nya, itu kita bisa tambahkan titik 3 seperti ini. Ya. Ini akan menangkap semua slug dari routing-nya. Nah, gimana cara pakainya? Sebetulnya sama aja kayak yang ada di dalam produk ini, gitu ya. Nah, ini kita bisa coba copy aja dulu ya. Saya copy, saya paste ke sini. Terus untuk detail produk page kita ubah ya, jangan detail produk, tapi jadi misalkan shop page aja ya. Nah, ini shop page, yang ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita butuh query juga, terus kita butuh use router ya untuk memanggil query-nya. Nah, ini kalau saya coba sekarang console.log query ya. Terus kita coba buka di browser ya, berarti masuk ke dalam shop. Sekarang kalau shop doang bisa nggak? Nah, ini nggak bisa ya. Terus berarti dia harus punya slug, misalkan clothes gitu. Nah, kayak gini aja, clothes. Nah, dia masuk ya. Kita coba buka inspect console ya, atau mungkin di console Ninja juga udah ada, karena tadi kita udah nge-console.log ya untuk query-nya. Kita coba refresh ya sedikit. Nah, ini yang paling bawah, perhatikan ada slug ya. Ada objek, di dalamnya ada slug, ada array ya. Dia jadi array. Array yang pertama, clothes. Terus setelah itu kita coba masukkan tops ya di sini. Tops. Nah, kalau kita coba cek lagi di sini slug-nya
ada dua nih ya sekarang, clothes dan juga tops. Nah, sekarang berarti kita bisa masuk lagi ya. Tadi yaitu t-shirt misalkan gitu. Nah, ini makin gampang lagi berarti ya kalau kita mau bikin sistem kategori misalkan gitu ya. Nah, kita punya toko online, misalkan menjual elektronik, baju, makanan, dan lain sebagainya. Saya mau cari clothes, ya udah, saya tinggal cari berdasarkan kategori clothes gitu ya. Dan itu akan menampilkan halaman yang isinya adalah clothes-nya nanti gitu. Nah, terus misalkan saya punya kategori lagi di dalam clothes, itu ternyata punya tops ya, atau atasan. Atau mungkin juga bisa dipecah berdasarkan gender. Misalkan di sini clothes, terus kita masukkan men's gitu ya. Otomatis slug-nya sekarang jadi ada clothes dan men's gitu. Jadi kita bisa ambil segala sesuatu query parameters dari dalam URL-nya sekarang gitu ya. Dan di sini nggak error gitu ya, aman-aman aja gitu. Nah, sekarang saya coba tampilkan di sini misalkan ya berdasarkan ini aja. Di sini shop query slug 0 ya gitu ya. Nah, ini misalkan aja ya. Ini error karena TypeScript ya. Dia ngedeteksi bahwa katanya mungkin aja slug-nya undefined gitu ya. Nah, tapi biarkan aja. Sebetulnya kalaupun di sini kelihatannya error, tetap masih bisa dijalankan ya. Kita coba aja dulu kayak gini. Nah, ini ada clothes gitu ya. Terus kita tambahkan di sini misalkan strip kayak gini ya. Terus query.slug 1 gitu ya. Nah, ini clothes men's. Nah, ini udah bisa kita ambil gitu ya. Mungkin nanti akan kelihatan adalah ketika kita patching data ya dari API atau kita mau menampilkan halaman spesifik untuk hanya bagian clothes aja gitu ya, yang berisi men's aja gitu. Nah, terus kemudian di sini kalau misalkan teman-teman mau handling bisa aja di sini query.slug gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah tambahkan seperti ini. Nah, ini hilang ya. Jadi kita bisa gunakan validasi seperti ini. Nah, errornya hilang ya. Jadi kita bisa gunakan ternary seperti ini atau juga misalkan gunakan operator dan seperti ini bisa juga ya. Ini pasti dia aman juga gitu ya. Yang ini sama, kita gunakan juga atau mau digabungkan juga bisa aja gitu ya. Misalkan di sini berarti kalau mau digabungkan kita gunakannya backtick ya. Terus yang ini kita coba dolar ya. Nah, dan terus di sini kita coba misalkan nah, seperti ini ya. Nah, sama aja. Jadi kita udah bisa ngambil parametersnya dari dalam URL ya, query. Nah, sekarang kita udah pelajari konsep kayak gini. Ini kita coba hilangkan dulu console.log-nya. Nah, seperti ini. Nah, terus misalkan gitu ya, saya sekarang maunya saya tetap bisa akses shop gitu. Tanpa saya harus bikin index.tsx di sini. Ini bisa aja kan, saya bikin index.tsx. Saya buka shop, masuknya ke sini gitu. Tapi saya maunya tetap ada di dalam .slug ini gitu. Caranya gimana? Gampang, kita rename, tambahkan kurung siku lagi satu lagi, kayak gini. Nah, jadinya apa? Jadinya slug-nya opsional, teman-teman ya. Nah, ini kalau saya coba sekarang, nah, saya buka shop bisa ya. Tapi di sini undefined, ya jelas. Karena di sini nggak ada ya. Makanya tadi paling benar sebetulnya gunakan ternary aja ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini biarkan aja kayak gini. Kalau saya masuk ke clothes, nah ada clothes terus tops. Nah, baru dia muncul ya. Jadi bisa ya, kalau kita nggak mau ribet gitu ya, dibikin dua kayak gini ya memang lumayan lah ribet gitu ya. Kalau kita gunakan ya sama aja kan gitu. Nah, siapa tahu nanti mungkin halamannya sama gitu isinya. Tapi kalaupun mau dipisah, ya itu silakan aja gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan coba pelajari terkait dengan yang namanya linking dan navigating. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ketika teman-teman belajar React.js di YouTube saya, itu kita udah pernah belajar tentang bagaimana berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain atau navigating ya disebutnya. Dan di dalam React, dia sifatnya tidak merefresh halaman ya. Jadi linkingnya smooth gitu ya.
tanpa dia merefresh halaman, tapi dia berpindah ke halaman yang lain gitu. Nah, Next.js dia punya linking tersendiri gitu ya. Nah, sekarang saya mau bikin sebuah folder lagi di dalam Pages namanya out misalkan gitu ya. Kita udah pernah bikin sebetulnya di dalam React.js pun sama, yaitu adalah ada misalkan login di sini ya. Login.tsx dan juga ada satu lagi register gitu ya. Register.tsx. Nah, di dalamnya ya kita bikin aja dulu untuk sementara ya, ini sederhana aja. Register page misalkan. Terus kita coba di sini export default register page. Nah, ini apakah boleh gitu ya? Namanya hanya register aja? Boleh. Itu hanya penamaan aja, bebas. Kalau saya biasanya gunakan page seperti ini supaya makin rapih, makin bikin kalau kita ngoding itu nggak bingung lagi. Register ini dia page atau bukan gitu ya, atau sebuah komponen gitu. Nah, kalau kita gunakan seperti ini, udah jelas bahwa ini adalah register page gitu. Nah, ini barusan saya pakai Codium AI ya, langsung auto di-generate. Kita return div, di dalamnya ada H1 register page. Nah, terus kita coba sekarang bisa kopikan yang ini ke dalam login ya, karena sama registernya kita rename jadi login gitu ya. Nah, sekarang kita coba import link from next/link. Jadi Next.js punya sendiri, nggak perlu lagi kita pakai React Router gitu ya. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan kita mau berpindah ke halaman register dari login? Kita tinggal tambahkan di sini tag linknya ya. Saya mau coba aja misalkan belum punya akun ya. Terus berarti di sini saya tambahkan aja misalkan registrasi. Terus di sini ya. Nah, kayak gini ya. Ini kita bisa bungkus ke dalam tag P misalkan ya. Saya pindahkan untuk tutupnya. Pindah ke sini. Nah, ini ada error ya. Kenapa? Karena dia butuh props ya. Kalau pakai React Router, propsnya itu adalah to ya. Jadi link to. Kalau pakai next link, dia tetap href ya. Jadi kita nggak bingung. Kalau pakai A kan href ya. Di sini sama pakai href gitu. Nah, kayak gini. Kita coba sekarang buka berarti /out/login. Nah, ini ya. Nah, ini belum ada stylingnya. Mungkin kalau teman-teman agak sedikit kebingungan di sini ya nggak apa-apa lah, kita coba dulu aja ya. Karena di sini kita nanti bakal bikin pakai CSS juga gitu ya supaya tampilannya rapi. Tapi di sini sementara ya seperti ini dulu gitu ya. Karena nanti akan kita coba pelajari terkait dengan styling di video-video berikutnya. Nah, di sini saya pindah misalkan dari login page, kita coba pindah, klik di sininya. Nah, ini pindah ke /register ternyata. Ini harusnya /out/register ya. Aduh, salah nih. Oke, kita coba sekarang balik lagi. Nah, ya, dia pindah. Kita coba sekarang klik di sini. Nah, perhatikan dia tidak meload halamannya ya. Sama seperti di dalam React Router ya, menggunakan linknya. Nah, sementara di sini kita gunakan next link. Nah, jadi itu untuk halaman login ya. Sekarang kita halaman register ya, bisa kita copy aja dari yang halaman login ya karena mungkin sama. Mungkin kita hanya ubah sedikit aja di sini. Misalkan sudah punya akun, berarti kalau di sini sudah punya akun, berarti login di sini ya. Linknya jangan lupa untuk diimport dari next link. URL-nya kita ubah jadi /login. Nah, ada cara yang lain ya untuk melakukan navigasi. Namanya adalah imperative routing. Nah, kalau imperative routing ini gimana gitu ya? Nah, biasanya kalau imperative routing ini terjadi misalkan kita sudah mengklik button login gitu ya. Nah, kita coba aja di sini ya, bikin sebuah button gitu ya. Ini login. Nah, kita coba ya yang ini sekalian tadi kita udah bikin di register, klik di sini. Nah, dia pindah ke login ya. Nah, sekarang saya mau coba ya gunakan ketika saya klik button ini, saya akan handle untuk berpindah ke halaman yang lain ya. Nah, jadi di sini berarti kita akan gunakan event handler ya.
kita bikin dulu handlernya. Misalkan di sini const handler login gitu ya. Nah, terus di sini saya mau redirect ya, lakukan redirect ke halaman produk misalkan gitu ya, atau mau ke setting boleh, atau misal kita punya dashboard juga bisa aja gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita panggil adalah const router sama dengan use router. Jadi kita gunakan hooks punyanya use router lagi. Kalau sebelumnya kita mengambil query, kalau sekarang kita mau melakukan navigasi ya. Nah, navigasinya kita bisa gunakan router.push. Nah, seperti ini. Terus parametersnya kemana gitu. Misalkan di sini saya mau arahkan dia ke produk. Nah, kayak gini. Saya tinggal panggil. Ketika buttonnya diklik ya, di sini gunakan onClick event. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya terkait dengan event handler di dalam React. Jalankan sebuah fungsi yaitu handler login. Jadi kalau saya klik, dia akan ngejalanin router.push ini. Atau ini juga bisa kita destructuring ya. Nah, ini kita ubah aja jadi push kayak gini. Misalkan saya juga mau ngambil query di sini kan bisa ya. Nah, sama aja. Oke, kita coba sedikit rapikan ya di sini. Kita coba sekarang kalau saya klik login. Nah, sekarang pindah ke product page ya. Sama, sistem navigasi, tapi pakai cara yang lain. Pakai next router ya. Di sini gunakan metodenya yaitu push ya. Ini kan biasanya kalau misalkan sudah login, terus kita akan touch endpoint dulu API gitu ya untuk loginnya. Nanti dari API akan mengembalikan token biasanya, baru kita push ke halaman produk gitu. Konsepnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, terus selain itu bisa dipakai apa lagi kira-kira? Misalkan kita belum login ya. Nah, kita bisa gunakan push ini gitu ya. Misalkan kedeteksi nih belum login di halaman produk ya. Kita gunakan use effect ya, atau saya coba contohkan aja di halaman produk. Kita gunakan use effect ya. Kemudian di sini kita panggil, kita gunakan state is login gitu. Terus sama di sini pun set is login false. Jangan lupa untuk import state-nya. Nah, terus ini kita masukkan, kita cek di sini ya. If is login gitu ya. Atau gunakan not aja ya karena dia false nantinya. Kalau belum login gitu. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tadi push ya. Tapi kita berarti perlu import dulu const push sama dengan use router seperti ini. Terus tinggal kita panggil ya push. Kemudian URL-nya apa? Ya, misalkan di sini /out/login gitu. Nah, kita kalau sekarang buka ya, saya klik login, nggak mau dia, langsung mental. Saya coba ya ke produk berarti ya, ini harusnya langsung ke login lagi. Nah ya, jadi dia langsung mental gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di sini katanya React Hook use effect has missing dependencies ya, yaitu is login dan juga push di sini. Ya ini kita bisa tambahkan juga sebetulnya, kalaupun enggak juga nggak apa-apa ya, karena dia hanya warning aja. Nah kalau mau mematikan ya bisa aja kita disabled ya. Nah disabled-nya bisa di dalam filenya ya untuk sline-nya. Jadi kalau di atas ini dia akan mendisabled secara keseluruhan. Atau kalau kita coba juga di sini bisa quick fix juga ya. Kalau quick fix misalkan disable for this line. Jadi kalau this line hanya untuk line ini aja ya. Kalaupun kita mau matikan juga misalkan secara global ya, dilakukan di dalam sline RC. Nah, kita bisa tambahkan aja di sini rules ya. Rules-nya apa? Terus saya tambahkan di sini. Nah, di sini saya tinggal tambahkan off. Ya, selesai. Sekarang kalau kita masuk ke
sini hilang ya. Jadi itu kalau kita mau mendisable ya untuk ESLint-nya. Atau juga kita bisa gunakan rules-rules yang lain ya. Biasanya kalau perusahaan itu punya standarisasinya sendiri gitu ya untuk rules-nya, itu ada yang di on mungkin di sini, ada yang di off juga gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengatur-ngatur ESLint ya. Nah, di sini biarkan saja kita off-kan ya. Karena mungkin aja kita nanti butuh use effect ini tanpa menggunakan dependencies ya. Nah, jadi itu kurang lebih untuk linking dan navigating ya di dalam Next.js. Tapi sebetulnya ada satu lagi ya cara untuk kita melakukan navigasi. Namanya adalah shallow routing ya. Nah, tapi kita akan pelajari shallow routing ini ketika nanti kita sudah fetch data ke API ya. Karena kalau sekarang kita pelajari nggak akan kelihatan bedanya apa gitu ya. Nah, jadi untuk itu nanti mungkin kita akan pelajari setelah belajar API. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.